Gua kesini mau menegakkan keadilan. Yang peduli sama lo. Bener gak? Halo minasang, balik lagi bersama saya El, si kunci Inggris. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Chaos. Kalian pernah nonton Cross Zero, film Jepang? Ya, inilah sama dengan film tersebut, cuman versi Indonesianya aja. Akan tetapi film ini berbalut komedi dan percintaan mirip Dylan. Jadi kalian gak melulu serius. Film ini disutradari oleh Angling Sanggara. Dan langsung aja kita masuk filmnya. Ini dia The Chaos. Ini sekolah apaan sih? Awal film kita diperlihatkan seorang yang dikejar-kejar oleh segerombolan orang. Orang itu bernama Tiger. Tiger sedang dikejar oleh polisi. Lalu tokoh utamanya sebut saja Ruli yang baru saja pindah ke rumah baru bersama ibunya. Ruli yang sedang buang sampah, tiba-tiba dia ditanya oleh seseorang, Mas, ada yang lewat di sini nggak orang ya? Ruli pun menjawab, nggak tahu ya mas, saya aja baru pindah di sini. Saat sampah dilempar, terdengar suara orang kesakitan. Ternyata itu adalah Tiger yang ngumpat di balik sampah. Tiger pun meminta bantuan Ruli untuk mengobati lukanya. Tiger pun sudah diobati, lalu Tiger pun menjadikan Ruli saudaranya karena telah membantu dia menyelamatkan dari para polisi. Udah lo buat gue aja. Ini gue kayak gitu. Kasih ya. Mereka tuh penjahat. Sama siapa? Lalu karena Tiger tidak punya sendal jepit, dia pun meminjam dong sendal jepit punya si Ruli. Rul, minjem dulu lah sendalnya. Udah lo buat gue aja. Ya, gua nggak pakai sendal nih. Ini gue. Pagi harinya Ruli ditinggal ke kebun oleh maminya dan meninggalkan pesan berbentuk kertas untuk menyuruh Ruli membeli air galon. Saat perjalanan, Ruli disalib oleh seseorang wanita cantik bernama Rosa. Karena cantik, diikutilah si Rosa ini ke sekolahnya. Ternyata Rosa sekolah di tempat di desa itu. Karena ia ingin mendekati Rosa, Ruli pun berbicara dengan ibunya untuk bisa bersekolah bersama Rosa. Lalu ibunya menyuruh anak buahnya yang bernama Johan untuk mengurus semuanya. Singkat cerita, Ruli sudah bersiap sekolah, bertemu anak Pak Johan bernama Bojel. Bojel disuruh ayahnya untuk menemani Ruli bersekolah. Saat di sekolah, ternyata gedung siswi dan siswanya berbeda. Bojel pun memberitahu, "Woi, salah sekolah lu. Kalau mau sekolah di situ lu harus pakai rok dulu." Kecewalah si Ruli ini, nggak bisa ketemu Rosa. Ini bukan di situ. Kenapa sih? Sama tapi beda gedung. Rupanya kau mau sekolah rata-rata sini. Sama pakai. Sampailah ke sekolah siswa. Dikejutkanlah si Ruli dengan sekolahnya. Sekolahnya terlihat seperti gedung sarang walet. Tiba-tiba ada seorang siswa yang merangkak dan mengagetkan si Ruli. Siswa ini tidak kuat sekolah di sini, badannya pun babak belur karena banyak sekali geng di sekolah ini. Lalu kita diperlihatkan geng terkuat di sekolah ini, yaitu adalah SBL, Serigala Berbulu Landak, diketuai oleh Garang. Tuh. Geng rambut sebelah. Ada beberapa anak gondrong, geng nyender. Baik, masuk dulu ya. Ada lagi geng teriak. Pulang sekolah kita mau kemana? Tan tahu bulat. Masuklah ke kelas si Ruli ini. Terlihat sepi, hanya 3 orang saja di kelas. Kemudian jam pelajaran pun tiba. Masuklah seorang guru. Karena guru ini pelupa, dia dikibulin sama mahasiswanya. Dibilang, ini bukan pelajaran bapak ya, pak. Kemudian ada 2 orang yang memalak anak di kelas, akan tetapi Ruli menolak untuk membayar. Marahlah pemalak ini. Akan tetapi si Gojel memberi uangnya agar urusan tidak panjang. Ketika pulang sekolah, Ruli dan Gojel bertemu Rosa yang sedang mengecek ban sepedanya yang lepas. Emang rumah kamu di mana? Ya udah deket. Oh ya? Ya, cuma peralatannya semua. Ruli pun dengan modusnya ia membantu Rosa dan mengantarkan ke rumah Ruli.
Di perjalanan dia pun mulai berkenalan. Di rumah pun ia memperbaiki sepeda Rosa dan mereka pun semakin dekat aja. Setelah itu Ibu Ruli menyuruh Ruli mengirim dokumen ke Pak RW. Berangkatlah si Ruli ini. Tiba di rumah Pak RW, Ruli dikejutkan dengan adanya Rosa. Ternyata Rosa adalah anak dari Pak RW. Kemudian Rosa mengajak Ruli untuk ke tempat favoritnya untuk mengisi waktu luang mereka. Keesokan harinya saat di sekolah, Rosa menemui Ruli. Hal tersebut dilihat oleh Garang. Garang yang suka juga sama Rosa, Garang pun menemui mereka dan melabraknya. Saat Garang ingin menghajar Ruli, ternyata Tiger datang dan menabrak anak buahnya Garang. Ternyata Sini. Pegangin. Bang Tiger gimana? Tiger. Iya Bang Tiger. ternyata Tiger ini adalah anak yang berpengaruh di sekolah ini. Tiger pun memperingatkan anak-anak untuk tidak mengganggu Ruli. Jika itu terjadi, maka ia akan berurusan dengan Tiger. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani mendekati Ruli, dan Ruli menjadi siswa yang disegani dan dihormati. Suatu ketika, teman Gojel dipalak oleh geng di sana. Melihat hal tersebut, Ruli memperingatkan dan tidak boleh melakukan pemalakan lagi. Kemudian, dia didatangi oleh beberapa siswa yang ingin menjadi anak buahnya. Awalnya Ruli tidak mau membuat geng-gengan, akan tetapi Gojel malah mengatakan Ruli akan membuat geng bernama Brod, yang artinya Brother of Tiger. Singkat cerita, kabar geng Ruli sampai ke Garang. Kemudian Garang akan mencari cara untuk menghancurkan geng Ruli ini. Kemudian anak buah Ruli memberitahu bahwa semua pasukan telah dikumpulkan. Kemudian Ruli memberi komando yang sangat memotivasi sekali. Aku bilang gitu aja. Udah. Sepulang sekolah, kembali Ruli berpiknik. Kali ini ia mengatakan perasaannya ke Rosa. Akan tetapi Rosa akan memberitahunya saat di rumah. Kemudian saat di rumah Rosa, Ruli tidak disukai oleh ayahnya Rosa ini. Hal ini dikarenakan ayahnya Rosa terhasut oleh Garang. Kemudian Rosa disuruh untuk tidak dekat lagi dengan Ruli. Hal tersebut membuat Rosa sedih. Di lain scene, Garang meminta bantuan ayahnya untuk meminta menangkap Tiger. Ayahnya Garang ini adalah seorang polisi. Agar si Garang ini bisa mengalahkan gengnya si Ruli dan tidak ada yang melindungi si Ruli lagi. Kemudian markas Tiger pun dikepung oleh polisi dan ditangkaplah si Tiger ini. Lalu di lain scene, Ruli galau karena Rosa tidak mau mengangkat telepon darinya. Pagi pun tiba. Ruli meminta penjelasan dari Rosa, tapi Rosa hanya diam saja dan langsung masuk kelas. Geng Ruli lalu dihajar oleh geng Garang habis-habisan. Anak buah Ruli melaporkan ke Ruli bahwa geng mereka diserang. Kemudian Ruli bergegas ke sekolahnya. Terlihat anak buah Ruli terikat semua oleh Garang. Ruli yang kemudian meminta Garang untuk melepas anak buahnya dan meminta untuk tidak mengganggu mereka. Akan tetapi Garang memberi syarat untuk Ruli, yaitu pertama, tidak boleh mendekati Rosa, keluar dari sekolah, dan merangkak di kakinya Garang. Lalu Ruli pun melakukan semuanya. Ya, sebenarnya pamitan deh lu. Dan tiba-tiba Rosa datang dan mengatakan dia tidak mengangkat teleponnya karena Garang mengancam Rosa. Jika tidak menjauhi Ruli, maka Ruli akan dihajar oleh Galang. Kemudian Ruli kecewa pada Rosa dan meninggalkannya. Suatu ketika Galang menyuruh semua geng untuk berkumpul, akan tetapi semua geng tidak mau berkumpul dan menyebabkan Galang marah dan menghajar semua geng yang tidak patuh padanya. Siap. Jangan kepala harus. Sikat nih bos. Geng. Silakan Cepat. Di rumah Ruli, berpura-puralah sakit si Ruli untuk beralasan tidak sekolah. Kemudian Gojel datang memberitahu Ruli. Galang telah memukuli semua geng yang tak patuh padanya. Namun Ruli tak peduli, Gojel pun kecewa dengan Ruli. Setelah itu Rosa bertamu ke rumah Ruli untuk menyampaikan ayahnya Rosa telah merestui hubungan mereka karena mengetahui sikap Garang yang tidak sopan. Siapa suruh punya ayah bego?
Kamu kurang ajar banget ya ngomongnya sekarang. Kamu ya, kamu nurut, Pagi hari pun tiba. kamu tahan. Ruli memberitahu Rosa dan akan menantang Galang agar tidak ada lagi penindasan di sekolahnya. Di sekolahnya anak buahnya menyambut Ruli dan mendukung Ruli untuk mengalahkan Garang. My brother. Mau ikut ke atas nggak? Bos, mana? Gak ada lagi negosiasi basa-basi apa gua. Gua kesini mau menegakkan keadilan supaya nggak ada penindasan. Dan di atas atap, Ruli menantang Garang. Garang pun menerimanya. Sebagai seorang lelaki sejati, Garang akan berjanji jika kalah ia akan keluar dari sekolah. Lalu tiba-tiba Rosa membawa teman-temannya untuk menjadi tim cheerleaders untuk mendukung Ruli. Apa ini coy? Ini pertandingan bola apa ini? Kok ada cheerleaders kayak gini? Aduh, udah film ini. Kemana ini? Aduh lanjut. Pertarungan pun dimulai. Akan tetapi karena Ruli ini lemah, serangannya tidak ada yang kena. Lalu terkenalah pukulan di mukanya si Ruli. Ketika Ruli terjatuh, anak buahnya pun bubar. Akan tetapi Ruli masih bisa bangkit. Anak buahnya pun balik lagi. Anjir, ini film komedi apa film berantem ini? Aduh, beginilah komedi pas berantem. Cross Zero rasa Dilan. Kain putih. Ada kain putih nggak? Ada kain putih nggak? Oh, jangan gua. Mana? Terus. Kemudian karena Gojel kasihan melihat Ruli, alhasil Gojel membuka sempaknya dan mengibarkan bahwa ia telah kalah. Akan tetapi Ruli tidak mau menyerah begitu saja. Ruli membuat curang dengan tanaman obat yang dikasih ibunya. Jika terkena mata maka akan perih. Ketika Garang terkena matanya pun alhasil matanya perih dan tidak bisa melihat. Kemudian Ruli dengan kesempatan ini Ruli menghajar Garang dengan berkali-kali sampai pingsan. Akhirnya Ruli berhasil keluar sebagai pemenang dan film pun tamat. Hebat kamu. Hikmah yang diambil dari film ini adalah jangan menindas orang lain, kawan-kawan. Jika kalian tidak mau matanya perih seperti si Garang ini. Ya, itulah film dari The Chaos. Film Cross Zero rasa Dilan, film Cross Zero versi Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk mengganti uang rokok. Oke, terima kasih. See you again.